Ya, baik. Ibu-ibu solehah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ibu tolong buka surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18 sampai 20. Saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi ini hari Minggu, hari Ahad ya, dimana mayoritas ibu-ibu istirahat. Ternyata ada ibu-ibu solehah yang dibimbing ke masjid yang berkah ini. Mudah-mudahan usianya berkah, rizkinya berkah, rumah tangganya berkah, dan semoga kita dikumpulkan di jannah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita termasuk pengikut yang setia sampai akhir usia kita dan bisa berkumpul di jannah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita memasuki akhir tahun di 2022, ada mimpi-mimpi yang belum terwujud, ada harapan yang belum dikabulkan, ada hajat yang masih tertunda. Sementara 2023 sudah diambang pintu. Rasanya sering sekali kita menyesal. Tahun 2022 banyak yang tidak kita lakukan, banyak hajat yang belum tercapai, banyak mimpi-mimpi yang terkadang terkendala. Maka hari ini pengajian terakhir di 2022, tema kita tentang muhasabah akhir tahun. Walaupun baru tanggal berapa, Bu? Baru tanggal 3. Makanya wajahnya sumringah ya, baru gajian kan suami. Apa yang akan kita lakukan? Kita ingat dengan kalimat Umar bin Khattab. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngitungnya gimana? Amal kita yang mencatat adalah malaikat atid. Terus kita ngitungnya bagaimana? Sesungguhnya kita tahu kalau kita bikin dosa, kita juga tahu kalau kita sedang berbuat baik. Iya kan, Bu? Wa innahu ala dzalika lasyahid, kata Allah. Syahid, kita menyaksikan kalau kita ini melakukan kebaikan atau sebaliknya kita tahu. Namun karena Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita ada keinginan berbuat dosa dan keinginan berbuat takwa, Allah itu sangat demokratis. Allah itu memberikan kedua-duanya. Kita mau berbuat apa terserah kita. Tapi kata Allah, faqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan rugi kata Allah yang mengotori jiwanya. Pertanyaan saya, kita lebih sering menyucikan jiwa atau mengotori jiwa kita? Mengotori. Maka Abu Nawas berdoanya apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi ya Allah, aku gak pantas masuk ke dalam surga Firdaus, tapi aku juga gak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Seperti kita kan ya, Bu, pengennya masuk surga, tapi ibadah kita
tidak layak rasanya mendapatkan kenikmatan surga. Kita lalai lagi, lupa lagi, khilaf lagi gitu. Alhamdulillah kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Setiap bikin dosa diampuni. Setiap bikin dosa kita bertaubat, dihapus dosa-dosa itu. Nikmat sekali memiliki Allah yang Maha Pengampun. Padahal setiap hari, jangankan hitungan tahun Ibu, hitungan detik, menit kita bikin dosa. Maka mudah-mudahan dengan tema hari ini itu mengingatkan diri saya juga dan mengingatkan kita semua betapa lalainya kita. Planning kita, mimpi kita, nanti 2002 saya akan begini, tapi ternyata tidak kita lakukan. Pun mungkin 2023 kita akan mengatakan saya akan lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Maka doanya apa? Mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Umar pun berkata, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tahun ini atau hari ini sama dengan kemarin, maka dia orang-orang yang rugi. Sementara barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Ada kalimat pepatah, lan tarji'al ayyam billati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lewat. Nyeselnya pasti belakangan. Itulah jiwa kita. Maka ibu-ibu masih ingat sebelum saya menyampaikan tema tentang muhasabah, tentang bekal, cuma mau ngasih simulasi sedikit. Seandainya air ini kotor, cara ngebersihinnya gimana Bu? Ini air di gelas ini misalnya kotor, saya pengen ganti biar airnya bersih, caranya gimana? Disaring, dibuang, diapain lagi? Ada jawaban satu, belum Ibu jawab. Pelajaran biologi kita dulu, kalau ada air kotor ingin disaring, dijernihkan, ambil air yang bersih, tuangkan sebanyak-banyaknya, gitu kan Bu? Tuangkan air jernih sebanyak-banyaknya, maka air kotor akan keluar dengan sendirinya. Terus isi air jernih ke dalam air yang kotor, nanti air kotornya keluar. Yang tersisa adalah air yang jernih, yang bersih. Begitu juga dengan jiwa kita. Karena kita jiwa-jiwa pendosa, Allah masih ngasih kesempatan kepada kita membersihkannya. Kita pengen menjadi orang yang beruntung. Mengapa? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr. Demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Semua manusia, semuanya tidak terkecuali, semuanya dalam kondisi rugi. Kecuali yang mana? Kecuali jika melakukan 4 hal. 4 hal apa saja? Illal ladzina amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pagi kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Betul gak yang kita ucapkan dengan yang kita rasakan? Nah, itu pertanyaannya. Ketika kita bilang raditu billahi rabba, aku redho Allah sebagai Tuhanku. Kita bilang aku redho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita redho Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus redho dengan semua perintahnya. Disuruh sholat 5 waktu, ikuti. Disuruh nunaikan zakat, aduh ini saldo lagi bagus-bagusnya nih, disuruh zakat gitu ya. Disuruh puasa, ya Allah lagi musim hujan, lagi enak makan, disuruh puasa. Nggak usah protes. Yang mampu pergi haji harus berangkat. Kalau mampu pergi haji tidak berangkat, dia berdosa. Nggak usah protes, ya Allah lagian sih hajinya jauh banget, kenapa nggak di Monas, deketan dikit. Redho dengan semua perintah Allah. Yang kedua apa? Redho dengan larangan Allah. Itu konsekuensi raditu billahi rabba. Aku redho Allah sebagai Tuhanku, maka redholah dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Kedua dengan larangannya, ndak usah protes.
ih kenapa sih nggak boleh ngerumpi, padahal ngerumpi enak banget ya gitu. Saya kalau nggak ngerumpi sariawan misalnya. Ih nggak boleh selingkuh ya, padahal selingkuh itu bikin kita semangat ke kantor tahu misalnya. Dilarang sama Allah. Bayangkan kalau pasangan kita selingkuh, pasti kita marah. Sama halnya ketika kita selingkuh, suami pun berterhianat gitu kan. Terhianat, dihianat itu nggak enak gitu. Jadi yang dilarang oleh Allah ikhlas saja, redho saja, itu yang kedua. Nggak boleh berkhianat, nggak boleh ngerumpi, nggak boleh meninggalkan perintah Allah gitu ya. Nggak boleh berzina, jangan berzina, mendekatinya saja sudah nggak boleh, apalagi melakukannya. Yang ketiga, redho dengan apa? Redho dengan pemberiannya. Dikasih suami, alhamdulillah. Dikasih anak 1, 2, 3, alhamdulillah. Belum dikasih, alhamdulillah. Redho dengan pemberian Allah. Dapat rezeki, gimana Desember cair nggak bonus kita? Oh, cair tapi sedikit, itu rezeki kita. Redho dengan pemberiannya. Yang keempat apa? Redho dengan yang diambil. Apa yang diambil? Kadang-kadang mohon maaf ya Bu, kita lupa naruh uang hilang. Kadang-kadang ada pangeran berkuda akan menjemput anak kita nggak jadi gitu. Kadang-kadang seharusnya kita dapat rezeki nggak jadi gitu. Sering kan Bu? Barang yang ada yang kita genggam lepas, yang belum kita genggam ternyata nggak jelas. Redho dengan yang diambil. Termasuk pendengaran kita berkurang, penglihatan kita berkurang, diambil tuh Bu. Dulu makan rujak mangga asem enak gitu ya Bu, wah enak banget, kita cocok. Sekarang ibu berani makan mangga pedas asem, udah diambil Bu. Dulu jalan kita gagah, lari kemana-mana kuat. Sebagian kalau udah umur 60, 70 udah mulai dugem, duduk gemeter. Nah berkurang, diambil sama Allah, redho dengan yang diambil. Itu yang keberapa Bu? Yang keempat. Apa yang kelima? Redho dengan pilihannya. Dipilih sama Allah mendampingi fulan, dipilih sama Allah memiliki anak yang karakternya berbeda-beda. Ada seorang ibu sukses, anaknya menjadi bintang semua, tapi jangan salah, dia diuji lewat suaminya. Ada yang anaknya ya Allah, Masya Allah gitu ya, dibuat pusing oleh ulah anaknya, tetapi suaminya nyenengin banget. Bunda nggak usah pusing-pusing, kita jalan-jalan yuk. Bunda maunya kemana? Ya Allah enak banget ya suaminya. Tapi kan ujiannya lewat anaknya. Ada yang suaminya udah 3T, takwa tampan tajir, anaknya 3R, benar pintar segar, cicilannya nggak lunas-lunas. Iya kan Bu? Semua pintu, semua lini ada, memang sudah dipilih. Kita diuji di pintu-pintu yang berbeda karena Allah tahu ujian yang cocok buat kita yang mana. Maka redho dengan pilihan Allah. Pilihan Allah nggak pernah salah. Jadi kalau kita pernah protes, pernah ngeluh, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa yang diuji saya bukan dia aja, nggak usah. Allah sudah tepat banget kasih ujian sama kita. Kita udah dipilih sama Allah. Maka yang keenam, redho dengan takdirnya. Yang pertama tadi apa Bu? Redho dengan perintahnya. Yang kedua redho dengan larangannya. Yang ketiga redho dengan yang diberikannya. Yang keempat redho dengan yang diambil ya Bu ya. Yang kelima apa tadi Bu? Redho dengan pilihannya. Dan yang keenam redho dengan takdirnya. Allah itu menakdirkan kita misteri, makanya ada iman kepada takdir khairihi wa syarrih. Jadi kita beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah baik dan buruk itu kacamata kita. Kalau kacamata Allah, semua takdir Allah baik. Allah selalu memberikan yang terbaik. Kita lagi belajar nih, kita cuci otak kita, gak pernah suudzon sama Allah. Jangan pernah suudzon sama Allah. Allah itu bersama prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik. Begitu pula
sebaliknya. Jadi kalau misal tiba-tiba ada ujian, bonusnya apa ya, Allah mengasih apa ya gitu. Jangan ya mulai deh ujian lagi nih. Ya ujian lagi nih. Padahal ketika diuji, ya Allah kita dipilih sama Allah, diuji di pintu ini, Allah tahu kita mampu. Jadi kita menghadapinya ya sudah. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau tempat cucian kan laundry. Jadi kita lagi hidup di dunia. Paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian dan kita mempersiapkannya. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak tahu dunia ini tempat ujian dan dia tidak mempersiapkannya. Jadi setiap diuji, ya Allah kuatkan ya Allah kuatkan. Tapi kalau belum diuji jangan minta. Bahkan kalau bisa bilang sama Allah apa? Doa di surat Al-Baqarah terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah jangan dikasih ujian yang kami nggak sanggup. Boleh Bu minta yang nggak sanggup saya jangan dikasih. Khawatir iman kita lepas. Khawatir kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di penghujung tahun ini Allah berfirman di surat Al-Hasyr sekedar mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil manusia, Allah tidak memanggil orang Islam, yang dipanggil sama Allah wahai orang-orang yang beriman. Ada 3 perintah di sini Bu. 3-tiganya diingat. Apa yang pertama? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat Ibu takwa artinya apa? Takwa bukan takut istri kedua. Takwa secara bahasa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istilah atau secara terminologi, takut itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kenapa mau menjalankan perintah Allah? Karena takut. Kenapa meninggalkan larangan Allah? Karena takut gitu. Ibu pernah gak kita beribadah karena rasa takut? Pernah kan? Kata Imam An-Nawawi itu model ibadah nomor 1. Kita lagi nyenyak tidur, tiba-tiba terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berpikir pengen deh gak sholat, berani gak Bu? Sekali-kali nggak sholat subuh, berani nggak Bu? Enggak. Itu rasa takut itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Artinya apa? Motivasi kita beribadah, dorongan kita waktu beribadah karena rasa takut. Boleh nggak Bu? Boleh, justru itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Berapa banyak saudara kita di luar sana yang nggak punya rasa takut, nggak sholat nggak takut, nggak puasa nggak takut, buka aurat nggak takut, gitu kan Bu? Kita berani Bu? Nggak berani. Rasa takut itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Imam An-Nawawi itu kelas 1. Tapi walaupun baru kelas 1 udah berkelas, keren kan Bu? Terus kelas 2 apa dong? Kelas 2 itu ibadahnya karena pengen dapat pahala atau pengen dapat surga. Boleh nggak Bu? Boleh. Jadi memotivasi diri, dorongan gitu ya Bu ya. Dorongan orang beribadah pertama seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Kedua, ibadahnya seperti seorang pedagang yang mau dapat untung. Kita mau dapat apa? Mau dapat pahala, mau dapat surga. Allah kok ya nyebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah itu. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga.
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sebut jannah di situ, Bu. Kita kalau buru-buru dalam urusan apa, Bu? Ke ATM itu buru-buru tuh. Ke toilet kita buru-buru ya, Bu. Ngambil gaji kita buru-buru. Kata Allah, buru-buru ini di dua hal. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mengejar surga. Boleh nggak Bu kita duduk di sini? Ngaji tahu sama Bu Fatia, dapat pahalanya besar loh ngaji. Boleh Bu? Boleh. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surga. Boleh kan Bu? Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, aku suka banget kumpul dengan orang baik-baik. Aku suka banget kumpul sama orang baik-baik, walaupun mereka bukan golonganku. Kenapa? Karena aku berharap bisa seperti mereka, dan aku berharap bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Coba itu. Jadi kalau ada pengajian, kenal kek, nggak kenal kek, datang. Walaupun mereka bukan kelompok kita, bukan circle kita, bukan geng kita, datang. Jangan berpikir ya golongan si dia, enggak gitu. Allah kan enggak memperhatikan atau tidak melihat siapa musuh kita. Kita mau enggak duduk di majelis ilmu? Kita mau enggak kumpul dengan orang baik-baik? Kalau untuk urusan dunia mungkin kita punya perasaan begitu. Ya itu menengah ke bawah, ya itu menengah ke atas. Bukan masalah kastanya, tapi kadang-kadang kita punya perasaan agak minder ya, Bu. Itu menengah ke atas kayaknya saya nggak berani. Kalau menengah ke bawah datanglah. Atau kalau misalnya kita datang ke menengah ke atas untuk merubah mereka, menengah ke bawah untuk merubah mereka, datang semua gitu. Tapi untuk urusan akhirat nggak begitu. Kalau untuk urusan dunia, hati kita terkadang berpikir dunia. Orang melihat kita dari sisi dunia, maka kita menyikapinya dunia lagi, terkadang begitu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan perlihatkan itu. Nggak usah peduli dengan urusan itu. Kenapa? Kalau urusan akhirat, yang akan menimbang, yang akan mengambil pahala itu kita semua. Makanya ada ulama berkata kalau ibadah jangan tawadu. Jangan tawadu. Kalau kita yang datang pertama, ya sudah kita berada di barisan paling depan. Jangan saya di belakang aja deh ya Allah, tawadu. Enggak. Urutan paling besar pahalanya di barisan pertama. Yang paling besar lagi mana, Bu? Di belakang imam. Nih di belakangnya. Kalau laki-laki, suami kita, anak laki-laki kita, ajarkan mereka berdiri di belakang imam. Kalau imam salah, dia yang luruskan, dia yang menggantikan jadi imam. Imam batal, dia maju gitu. Itu pahalanya paling besar tuh. Jadi urutan pahala yang paling besar itu sop pertama, sop kedua, terus begitu, Bu. Walaupun justru yang detail lagi, pertama yang di belakang imam, kedua yang di sebelah kanannya, ketiga sebelah kirinya, begitu seterusnya tuh. Jadi kalau misalnya lagi ibadah, kejar pahala itu, ndak usah tawadu. Sama halnya kurban, sama halnya puasa. Saya yang harus puasa, saya yang harus kurban. Jangan Pak RT mau kurban, Bapak aja deh tahun ini, saya mah gak apa-apa kapan-kapan. Jangan, kita yang harus kurban gitu. Jadi untuk urusan ibadah, kalau bisa kita ada di dalamnya. Untuk urusan akhirat kita ada di dalamnya gitu. Jadi sama nih, Bu, kalau ngaji menyebarkan ilmu nggak boleh peduli, Bu, menengah ke bawah kayak menengah ke atas, kita kumpul semua. Kenapa? Allah nyebut nama kita satu persatu. Makanya saya tertarik dengan kalimat Gus Baha. Gus Baha bilang begini, saya bahagia sekali kalau ngajar. Memang demikian, Ibu. Saya bahagia kalau ngajar. Kenapa? Itulah momen saya bertaubat. Ibu tahu, orang mengajak kepada kebaikan, semua makhluk di lautan mohon ampun buat kita. Adakah yang lebih indah dari ini? Setiap kita mengajak kepada kebaikan, seluruh hewan di lautan mohon ampun buat kita. Jadi dosa kita diampuni lewat pertemuan ini gitu. Adakah yang lebih indah dari ini? Jika kita ngajak mereka kepada kebaikan, kemudian mereka berubah lewat kita,
Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah karena dirimu, lewat dirimu, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba, adakah yang lebih hebat dari ini semua? Tidak ada. Jadi maka disitulah ketika kita ingin sekali gitu ya Bu ya, ingin sekali mendapatkan anugerah, kenikmatan, pahala, udah kumpul dengan orang baik-baik. Jadi boleh ya Bu, kita punya motivasi ibadah agar kita mendapat pahala atau surga. Berharap apa? Kumpul dengan mereka di sana nanti insya Allah. Lantas apa yang ketiga? Motivasi ibadah kita yang ketiga yang paling bagus adalah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni semua dosa, tapi ibadahnya nggak ada yang bisa ngikutin Ibu. Gak ada yang bisa ngikutin beliau. Sampai kakinya bengkak, sampai kapalan. Aisyah sendiri tidak bisa ngikuti. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni? Bukankah kau sudah dijamin masuk surga? Kenapa sholatmu seperti ini? Kata Aisyah. Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena sudah dijamin, justru karena sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, kalau sudah dijamin, malu kalau ibadahnya biasa-biasa saja. Sama halnya Ibu, kita pernah kelas 1, pernah kelas 2, pernah kelas 3, ibadah kita pernah nih Bu. Tadi contoh ya Bu, kita nggak berani kan Bu ninggalin sholat. Berarti motivasinya karena rasa takut. Disuruh berzina, enggak takut gitu kan Bu. Ada rasa takut di sini. Tapi kadang-kadang ibadah kita karena nomor 2 mau pahala. Kapan itu? Biasanya bulan Ramadan. Ya Bu ya. Ngaji tahu pahalanya berlipat ganda kan gitu. Bulan Ramadan kalau sedekah pahalanya berlipat ganda. Kita bulan Ramadan ibadah kita luar biasa kan Bu. Kita begadang, kita nahan lapar, sholat tarawih, sholat sunnah. Kenapa? Karena kita tahu pahalanya dilipat gandakan. Makanya ibadah kita saat mengejar pahala mayoritas di bulan Ramadan. Itu ibadah kita seperti seorang pedagang yang mau dapat untung. Tapi ketika kita motivasinya adalah rasa syukur, itu udah lewat semua tuh. Kita dapat rezeki, ya Allah, alhamdulillah dapat rezeki banyak. Langsung kita berikan ke fulan, ke fulan, ke fulan. Saat kita bersedekah, apa yang ada dalam diri kita? Bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah dapat rezeki banyak banget. Langsung kita titipkan kepada fulan, fulan, fulan. Kenapa? Bersyukur karena dapat rezeki yang banyak. Sama halnya ya Allah kita sehat. Maka saat kita memperbanyak sujud karena Allah memberikan kita kesehatan, itu motivasinya adalah rasa syukur. Sebagai contoh misalnya jamaah di pengajian Jakarta Garden City jalan-jalan ke puncak. Senang gak Bu? Senang kan kita jalan-jalan ke puncak. Ternyata hujan deras, jalanan licin. Deg-degan gak Bu? Ya pas nanjak jalanan licin gitu Bu. Aduh astagfirullahaladzim, gimana nih? Langsung kita baca doa. Remnya kadang-kadang pakem, kadang-kadang blong, deg-degan kan Bu gitu. Dengan tertatih-tatih, dengan terseok-seok, itu bis tetap jalan, nanti mundur lagi, maju lagi sampai di tempat tujuan. Padahal kita ada was-was, ada yang jatuh ke jurang, ada yang kecelakaan, terus bis kita selamat gitu. Apa yang akan kita lakukan Ibu? Kita akan sujud syukur, ya Allah Kau berikan hamba selamat ya Allah. Langsung sujud Ibu. Waktu sujud apa karena pengen dapat pahala? Enggak kan Bu. Waktu sujud apa karena rasa takut sama Allah? Enggak kan Bu. Dorongan sujud itu karena bersyukur sama Allah dengan anugerah yang luar biasa kan Bu. Keselamatan, kesehatan. Maka kita terkadang berada di posisi nomor 3, tapi setan tidak akan pernah membiarkan kita di posisi itu. Ditarik lagi sama setan untuk turun ke level kedua. Ditarik lagi sama setan untuk turun ke
level ketiga, dan begitu seterusnya. Maka iman kita naik turun, begitu Bu. Itu yang kita hadapi. Maka kata Allah apa setelah meminta kita untuk memiliki rasa takut? Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari esok. Maksudnya apa Bu? Maksudnya bekal saat hari kematian, bekal saat di hari kiamat. Contoh saja, kita pergi ke Bandung, kita pergi keluar kota. Ibu pulang kampung gak akhir tahun? Pulang kampung. Ibu waktu pulang kampung apa yang dibawa? Semua uang, baju, makanan, oleh-oleh, apalagi ATM tuh pasti tuh ya. Bawa barang banyak kan Bu, semua diangkut, kalau bisa ayam di kandang diangkut, kulkas apa juga diangkut. Bayangkan pergi antara dunia ke dunia, Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, kita pulang kampung bawa bekalnya banyak banget. Kenapa? Kita takut kan Bu, kehabisan bekal di perjalanan. Saat macet gak ada air, gak ada makanan, kita takut kehabisan bekal di tengah jalan. Perjalanan dunia dengan dunia saja kita takut kelaparan, kita takut kehabisan bekal. Pernah gak Bu kita terfikir bagaimana perjalanan ke negeri akhirat? Apakah kita pernah takut kehabisan bekal Ibu? Pernah terpikir ya Allah nanti kalau dihisab bagaimana kalau kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya? Nanti kalau meninggal kira-kira kita mudah apa susah gitu. Itu orang kalau mikirnya mati, itu pasti dia ibadahnya maksimal. Ya Allah kalau saya mati gitu, kalau saya meninggal di perjalanan, kalau saya melahirkan meninggal, itu pasti ibadahnya bagus Ibu. Sekarang gini, contoh, ada orang kasih kain kafan, Bu, ini kain kafannya buat persiapan Ibu meninggal nanti. Apa perasaan Ibu saat itu? Takut kan? Takut pasti. Bu, ini kain kafannya buat persiapan nanti Ibu meninggal. Ya Allah, takut. Kita pasti akan ibadah. Sekarang ganti, ada yang kedua, Bu, ini ada uang 100 juta. Ibu rencananya mau buat apa? Otak kita mikir dunia nggak Bu? Nah kayak gitu. Jadi kalau kita mikirin dunia, mikirin harta, seakan-akan umur kita panjang banget gitu Bu. Maka kita terkadang dilalaikan oleh dunia. Saya kemarin ketemu seorang ibu dalam sebuah pengajian, saya salut. Ibu ini pun ceritanya sambil nangis. Dia punya anak pertama, anaknya itu manajer di salah satu BUMN, gajinya 20 juta ke atas, lagi di puncak karirnya. Tiba-tiba dia tinggalkan. Ayah ibunya nangis, kenapa kamu tinggal nak? Ini puncak karir kamu, masih muda sudah berada di posisi ini. Manajer BUMN gaji udah besar. Kenapa ditinggal? Apa jawaban anak yang laki-laki ini? Bu, kalau saya mikirin dunia, saya tidak maksimal mendidik anak-anak saya. Salut banget dengernya. Saya pengen anak-anak saya hafal Quran semua. Saya pengen anak-anak saya ini aset di surga. Coba Bu, hari gini ada anak yang ngomong begitu sama ibu bapaknya, saya hampir nangis Bu. Dan Bu Fatia dia buktikan Bu, katanya dia tinggalkan jabatan itu, dia mulai catering, buka catering Bu. Dia jualan nasi kotak, terima pesanan untuk teman-teman yang di BUMN tadi gitu. Dan anaknya 4 orang, 2 sudah hafal Quran. Bener-bener Masya Allah dia niatkan bahwa dunia tuh sebentar mah, dia bilang. Aku pengen apa yang ada dalam diriku, anak-anakku, istriku kumpulnya di surga. Kalau mikirin dunia lelah, dia bilang. Gak akan pernah selesai. Jadi Bu, saya dengerin anaknya, saya simak, saya tasmi ya Bu ya.
simaan, jadi tasmi anaknya 3 juz, bener semua, gak ada yang salah. Yang kakaknya udah, saya haru ibu, hari gini ada anak muda ninggalin pekerjaan karena niat itu. Coba, Masya Allah. Kenapa? Dunia itu katanya lelah, capek kalau mikir dunia. Berbeda kalau kita mikir akhirat, gak lama kok dunia, gak lama gitu kan Bu. Kita kalau mikirin dunia suka nangis kan Bu, jarang mikir akhirat, nangis tuh jarang. Maka orang-orang yang main sama anak-anak, membuat anak-anak bahagia, seneng, pahalanya seperti hamba Allah yang nangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Ibu, anak cucu itu luar biasa. Jadi kalau di rumah nih liburan, nanti anak cucu datang, ya Allah, Masya Allah, ini anak-anak ladang pahala gitu. Jadi saat kita diminta untuk menyiapkan bekal, lakukan dari 2 pintu. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah lebih romantis, manja. Kalau nyebut Allah tuh Allah enak gitu. Ya Allah, anak-anak hamba begini nih ya Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, cicilan hamba belum lunas ya Allah misalnya. Ya Allah, suami hamba lincah, ya Allah belum pulang-pulang ya Allah misalnya. Hajat kita banyak banget sama Allah Bu. Sholat hajat 2 rakaat. Baik sebelum tidur, bebas nih Bu, mau sebelum tidur atau sebelum subuh. Kalau sholat sebelum subuh diusahakan sholat tahajud ya Bu. Kalau sholat tahajud kan kapan saja. Hajat kita sama Allah banyak, manja sama Allah, manja. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah romantislah kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Lebih harmonis dengan manusia. Di usia kita jangan tambah musuh, kalau bisa tambah saudara. Satu musuh saja sudah bikin kita nggak bisa tidur, apalagi nambah 10 orang, nambah 20 orang, gimana kita tidurnya? Perbanyak teman saja, nggak apa-apa dia punya masalah sama kita, dia nggak enak sama kita, yang penting kita enak sama siapapun. Kenapa? Kita nggak pernah punya masalah dengan dia. Makanya kalau punya musuh malah nggak nyaman kan Bu. Tapi kalau kita nggak merasa bersalah, nggak pernah melukai, nggak pernah mengecewakan, kita bebas-bebas saja. Tapi kalau kita merasa punya salah, nggak bisa tidur rasanya Ibu. Maka lebih harmonis dengan manusia. Siapakah manusia yang paling dekat dengan kita? Itu yang harus kita transfer rasa cinta kita. Ibu tinggal sama mertua nggak? Ada yang tinggal sama mertua? Ibu kalau tinggal sama mertua berarti paling banyak dosanya sama mertua. Diomongin terus itu mertua. Mertua berarti paling banyak dosanya sama mantu. Kenapa bisa begitu? Karena anak kandung sama anak menantu berbeda kan Bu. Kalau kita bilang sama anak kita, nak tidur mulu nak, ya Allah bangunlah nak gitu. Oh anak biasa saja dan kita mengungkapkannya biasa. Tapi kalau ngomong begitu sama mantu, perang tuh Bu. Nah ya Allah mantu tidur mulu, perang kan Bu, beda. Jadi kalimatnya sama, ditujukannya kepada orang yang berbeda, itu akan berbeda lagi nanti penyikapannya. Jadi gimana dong kalau kita ingin menegur anak menantu kita lewat anak, jangan potong kompas, lewat anak yang ngasih tahu kepada pasangannya. Kalau sama cucu nggak apa-apa, kita langsung itu cucu kita, karena dia belum paham. Tapi kalau sudah paham, baiknya kita tegur lewat anak kita nasihati anaknya. Kenapa? Itu perasaan yang berbeda antara kita ke anak dan anak ke menantu. Cuma satu hal, kalau kita pandai berterima kasih kepada menantu, makasih ya nak, sudah menservis anak-anak ibu misalnya. Mantu sayang banget sama kita Bu. Jadi kalau kita sayang sama menantu, dia akan sayang sama anak kita.
Tapi kalau kita berantem terus sama menantu, menantu otomatis berantem lagi sama anak kita nantinya. Terus gimana dong? Buat lebih harmonis, lebih baik lagi, lebih indah lagi, bahagiakan mereka. Sebelum kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita, bahagiakan semampu kita. Kalau bisa ngajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Kalau bisa ngajak makan-makan, ajak makan-makan. Kalau nggak bisa bagaimana? Masakan kita. Ibu, ini saya masak hari ini, cicipin ya Bu, mudah-mudahan ibu seneng. Masya Allah. Memang itu yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Bahagiakan. Nanti kalau mereka sudah nggak ada tuh Bu, ibu mertua atau ibu kandung sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan, nyesel. Ya Allah, belum pernah kita ajak bahagiakan, belum pernah kita servis. Nyeselnya itu nggak tergantikan Ibu. Aduh ya Allah, udah nggak ada ya. Padahal dulu gitu Bu. Mumpung mereka masih ada, bahagiakan. Mumpung mereka masih ada, buat mereka bangga. Kalau orang Islam Bu, taat kepada orang tua tiap hari. Terus kenapa harus diadakan hari ibu? Itu hanya momen saja. Beda dengan di luar mungkin. Mereka jarang ketemu ibunya. Jadi setiap tanggal 22 Desember baru gitu ya Bu ya, sayang sama ibunya. Kalau kita dalam agama kita setiap hari harus taat sama orang tua. Setiap hari harus nurut sama orang tua. Terus 22 Desember dijadikan apa? Momen saja. Misalnya mau ngasih hadiah, misalnya mau mentraktir, misalnya mau ngasih kejutan-kejutan kecil, itu di tanggal 22. Saya pernah lihat di Instagram seorang anak, suami istri Bu, ngasih kejutan kepada kedua orang tuanya dan mertuanya. Jadi orang tuanya diundang makan-makan, mertuanya juga. Jadi 4 orang ya Bu, ibu bapaknya sama mertua laki dan mertua perempuan. Di situ setelah makan dikasih amplop. Dipikir anak menantunya itu uang. Pas dibuka dia nggak paham kalau itu adalah tiket umroh Bu. Ini apa nak gitu. Anaknya senyum-senyum aja, baca bawahnya. Itu berangkat ke gitu ya, umroh. Setelah paham nangis dua-duanya. Sujud syukur ya Allah, bisa ngeberangkatin orang tua sama mertua gitu. Jadi mereka tuh sayangnya luar biasa. Padahal cuma jual gorengan. Anak ini jual gorengan, tapi bisa mengumrohkan kedua orang tuanya dan mertuanya. Maka langsung doa terucap dari mereka, mudah-mudahan rezeki kalian berkah, mudah-mudahan kalian bahagia dunia akhirat. Itu kalau sudah orang tua nyebut nama kita, aras di atas berguncang hebat mengabulkan doa orang tua kita. Maka mumpung ada orang tua, bahagiakan. Jangan sampai hidupnya dia sedih gitu ya Bu ya, bahagiakan. Ini dievaluasi nih Bu, mumpung masih ada waktu. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, liburan akhir tahun kan Bu ya, liburan akhir tahun, bahagiakan orang-orang di sekitar kita, bahagiakan mereka yang selalu mendampingi kita, tambah harmonislah dengan mereka. Jadi di 2 pintu ini mudah-mudahan Allah menitipkan surganya buat kita, buat keluarga kita ya Bu ya. Jadi kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari kematian. Orang yang sering berbagi, orang yang sering sedekah, insya Allah kematiannya indah. Mumpung ada momen juga, misalnya Cianjur ya Bu, saudara kita di Cianjur dibantu, tinggal transfer, mainin jari-jari kita aja, mainin jari kita, tinggal transfer ke ini ke itu, berapapun itu mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan 2 pintu ini bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Lantas apa yang ketiga setelah dibuka dengan ittaqullah, dengan bertakwa, di tengah-tengahnya diminta kita untuk menyiapkan bekal, terakhir ditutup dengan takwa lagi. Artinya apa? Kita berharap tetap ada rasa takwa, takut kepada Allah sampai akhir usia kita. Jangan sampai kita lupa diri siapa kita.
Yang ngasih kenikmatan sebanyak ini Allah. Yang mendoakan kita adalah orang-orang terdekat kita, orang tua kita, adik kakak kita gitu ya Bu ya. Syukur-syukur di momen ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang tercinta. Allahu a'lam bishawab. Gak terasa jam 11:01. Mungkin materi hari ini kita sama-sama bisa evaluasi, bisa muhasabah ya Bu, buat planning, buat rencana yang bagus. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di liburan kali ini? Di checklist aja Bu. Di checklist pertama hubungan dengan Allah. Lewat apa nih? Lewat sholat sunnah kah? Lewat puasa sunnah kah? Lewat sedekah kah? Gitu. Di antara cara-cara ini mana yang paling gampang buat kita? Apakah lewat doa-doa kita? Apakah lewat sholat kita? Lewat sedekah kita gitu? Itu dipermudah dicari. Oh bisanya misal ibu kebetulan tajir melintir gitu ya. Kalau yang tajir melintir biasanya lewat sedekah lebih gampang. Tapi yang punya fisik kuat bisa lewat puasa sunnah, bisa lewat sholat sunnah, checklist. Terus hubungan dengan Allah siapa? Checklist lagi nih. Pertama ibu kita, nih tanggal 22 saya mau ngasih hadiah apa nih gitu. Terus ayah kita, anak-anak kita, liburan saya mau membahagiakan mereka lewat apa? Mau makan-makan, mau jalan-jalan, atau mau bakar-bakar. Nah kan akhir tahun tuh Bu, boleh gak sih? Boleh, yang penting jangan bakar rumah. Bakar ikan, bakar apa, kumpul lah di rumah. Ajang silaturahim. Yang terakhir apa? Terakhir, setiap kita membahagiakan orang-orang yang kita cinta, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ibu dan bapak jika ibu-ibu dan adik-adik ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Syarifah. Silakan Mbak Syarifah. Udah hafal ya. Di luar tema juga nggak apa-apa. Hari ini cuma mengingatkan biar nggak ada penyesalan kan Bu. Namanya juga muhasabah. Terus kalau muhasabah per tahun, di sini ada acara nggak nanti tanggal 1 malam Januari? Nggak tahu. Biasanya ibu ada acara zikir bersama gitu kan Bu. Ada acara zikir bersama di dekat-dekat masjid rumah kita, maka lakukan zikir bersama mereka. Terus kalau nggak bisa muhasabah di akhir tahun, setiap malam juga kita bisa muhasabah Ibu. Setiap malam. Contoh misalnya gini, hari ini gitu kan Bu, kita kan mau tidur kan rebahan dulu kan Bu, pikiran kita kemana-mana nih. Kita ingat hari ini saya ngapain aja ya. Oh alhamdulillah saya ngaji di JGC, alhamdulillah saya sedekah, alhamdulillah saya mendampingi anak, alhamdulillah begitu Bu. Oh alhamdulillah lebih banyak amal solehnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau malam itu kita ingat, ya Allah hari ini saya ngapain ya, berantem sama suami, marah ngomel anak-anak, ngerumpi 2 jam, nonton TV sampai 5 jam, ya Allah, astagfirullah. Baca istighfar minimal 100 kali. Tiap malam ibu bisa muhasabah sebenarnya. Jadi nggak perlu nunda nanti akhir tahun saya muhasabah, enggak juga gitu. Setiap malam memuhasabah diri, namun kalau akhir tahun muhasabahnya dalam skala besar. Selama 1 tahun saya ngapain aja nih, ibadah saya bagaimana, hatam berapa kali Al-Quran gitu. Setahun saya hatam berapa kali nih, ternyata nggak hatam-hatam kecuali Ramadan. Ya Allah, astagfirullah. Setahun kira-kira kita lihat transferan kemana aja nih, ke hal-hal positif atau apa, pengeluaran kita kan ada tubuh catatan pengeluaran tiap bulan, alhamdulillah, untuk kebutuhan anak-anak, untuk kebaikan gitu. Itu yang dimaksud dievaluasi, dimuhasabah, sehingga kita bisa meningkatkan hal-hal yang sudah baik, meninggalkan hal yang ternyata buruk. Demikian, wallahu a'lam.
Gak ada pertanyaan, ibu-ibu kan galau, cucu udah kumpul ya Bu? Alhamdulillah cucu dan anak saya juga kumpul sudah seminggu. Seneng, memang kumpul tuh seneng. Di dunia kumpul seneng ya Bu, apalagi di surga. Nggak bisa kita bayangkan kumpul sama anak cucu di surga. Jika ada yang ditanyakan di luar tema juga nggak apa-apa. Tumben, ibu biasanya pada ngangkat tangan loh, berebut hari ini karena sudah semuanya udah hafal ya, tinggal di muhasabah saja. Nggak apa-apa ibu, jangan dipikirkan tentang pertanyaan. Sekarang saya yang bertanya saja. Sekarang saya bertanya ya Bu, mohon maaf. Pertanyaan pertama adalah, berapa kali kita membahagiakan orang tua kita? Berapa kali kita mengajak mereka makan? Berapa kali kita ngasih hadiah sama orang tua kita? Dan berapa kali kita meringankan pekerjaan orang tua kita? Itu satu. Kita sama-sama renungkan. Jadi berapa anggaran yang sudah kita berikan ke orang tua? Kalau orang tua sudah meninggal, berapa kali kita sudah sedekah jariah atas nama orang tua kita? Orang tua kita sudah gak ada nih, berapa kali kita sedekah atas nama orang tua kita? Berapa kali kita kurban atas nama orang tua kita? Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, untuk suami, apa yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan suami kita? Berapa kali suami marah karena kesalahan kita? Berapa kali suami nangis karena bahagia mendapatkan istri seperti kita? Berapa kali juga kita membuat suami mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terakhir, berapa kali kita sholat tahajud bareng suami? Sholat bareng, puasa bareng, mengadakan santunan bareng dengan pasangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk anak-anak. Berapa kali kita membelai anak-anak kita dalam waktu satu hari? Satu hari berapa kali kita membelai anak-anak kita? Berapa kali kita memeluk mereka dan mencium mereka? Tapi berapa kali kita melukai hati anak-anak kita? Berapa kali anak-anak kita kecewa memiliki ibu seperti kita? Pernahkah anak-anak bangga punya ibu seperti kita? Dan berapa kali pula kita menyebut anak-anak kita dalam sholat malam kita? Jawab dengan hati dan perasaan yang kira-kira bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Karena materi yang kita dapatkan sesungguhnya bukan hanya dihafal, tapi kita aplikasikan. Pulang ke rumah, apa yang akan kita berikan kepada orang-orang tercinta di rumah kita? Cium tangan suami. Kalau ada orang tua, cium tangan orang tua, minta redo sama orang tua. Anak-anak ujian, bantu dan dampingi. Anak-anak liburan, bahagiakan. Tahan amarah ketika kita ingin marah kepada buah hati kita. Mereka gak pengen sebetulnya mendengarkan kita marah.
Tapi terkadang mereka lupa membuat kesalahan yang membuat kita marah sama mereka. Maka hal-hal yang kecil-kecil ini mudah-mudahan mampu membuat Allah redho. Satu kata Allah redho, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi satu kata yang membuat Allah murka, Allah pun akan memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan pertemuan terakhir di 2022 ini ibu-ibu juga bisa memaafkan saya ya. Kalau saya banyak salah, banyak khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita manusia punya kekurangan, punya kesalahan. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita bisa merubah keburukan menjadi kebaikan dan bisa meningkatkan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pekan ini, untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memuhasabah diri masing-masing selesai dari pengajian hari ini. Jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.